kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Rezeki kita melimpah ruah, kita ucapkan alhamdulillah. Dalam keadaan sulit dan susah tapi kita masih ada iman dan Islam, kita ucapkan alhamdulillah. Pulang pengajian sendal kita hilang, suami dilarikan pelakor, innalillah. Insya Allah yang hadir ini suaminya soleh-soleh semua. Mana bukti suaminya soleh? Suaminya ngalah ke samping, didominasi perempuan semua. Ternyata ceramah di depan perempuan yang begini ramai rasanya merinding juga. Ini adalah ibu saya, kakak saya, adik perempuan saya sedang berada di tengah keluarga saya. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Tuan Guru Ibnu Khalil, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Inen Lemung, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tuan-tuan guru yang berada di belakang, mohon maaf tadi begitu lewat saya tidak bisa menyalami satu persatu karena pengawalnya 3 lapis. Ini memang betul-betul kalau dilihat orang masuk berita TV tidak aman. Padahal negeri ini amat sangat aman. Kenapa pengawalnya sampai 3 lapis? Karena pencinta Ustadz Abdul Somad di sini ekstrim dan radikal. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara ini diberikan Allah kebaikan-kebaikan. Ustadz Somad yang disapanya cuma Tuan Guru saja. Tuan-tuan guru, para ustadz, bapak, ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bulan jatuh ke bumi. Lalu saya pun mencoba mencari pendapat ulama apa makna bulan jatuh. Di antaranya yang memberikan komentar takwil namanya Imam An-Nablusi. Kata beliau, bulan jatuh ke bumi artinya rajulun alimun zu sya'nin wa rajulun zu sultatin. Alimun zu sya'nin, akan ada di bumi ini seorang berilmu tinggi, warajulun zu sultatin, ada seorang laki-laki yang punya kekuasaan. Dia berilmu, ada orang berilmu tapi nggak punya kuasa. Ada orang berkuasa tapi tidak berilmu. Menurut mimpi, kalau ada bulan jatuh ke bumi berarti ada orang berilmu dan berkuasa. Siapakah dia di antara kita? Wallahu a'lam. Apakah dia Ustaz Abdul Somad? Tidak, karena Ustaz Abdul Somad nggak ada kuasa. Karena nggak ada kuasa lah saya maka diejek-ejek orang di medsos. Kalau saya ada kuasa udah saya tembak semua kepalanya. Tuan Guru Ibnu Khalil berilmu karena beliau tamat pondok pesantren, betul? Dan beliau punya kuasa karena beliau anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Boleh jadi bulan yang jatuh itu adalah beliau yang hadir di sini. Lama saya renungkan, banyak pejabat tapi tak ada ilmu. Kenapa beliau susah duduk? Karena serangan fajar. Banyak orang berilmu tapi tidak bisa punya jabatan. Kenapa? Karena nggak ada uang. Tapi ini orang punya ilmu, tamat pesantren, tuan guru, dan punya jabatan. Mudah-mudahan ke depan jabatannya bisa lebih tinggi lagi. Sehingga kalau orang soleh punya jabatan, dia akan pakai jabatannya itu untuk menolong agama Allah. Rasa-rasanya seperti kampanye 2024.
Kira-kira mana yang lebih hebat, ibu-ibu atau bapak-bapak? Memang ibu-ibu ini ngaku hebat semuanya. Inen lemu, induk ilmu, ibu ilmu, tidak disebut bapak ilmu. Itulah mungkin mengapa ibu-ibu yang dapat posisi luar biasa, strategis. Walaupun di tengah-tengah ibu-ibu ini ada beberapa bapak-bapak yang terjebak di tengah ibu-ibu. Mudah-mudahan pulang nanti mereka tidak berubah menjadi ibu-ibu. Tuan Guru, Jenderal, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Dokter, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, laki-laki yang hebat-hebat. Hebat apa tidak hebat? Hebat. Tapi mereka semua lahir dari rahim. Ada yang lahir dari rahim bencong? Keceplosan. Jadi kuncinya hidup ini adalah ibu. Kalau ibunya baik, maka anaknya insya Allah baik. Kenapa laki-laki ini baik? Rela nggak dapat tenda, rela nggak dapat tempat duduk demi seorang ibu. Ada dua kemungkinan, mereka adalah anak yang berbakti atau para suami yang takut istri. Suami-suami yang takut kepada istri karena menderita, repetnya, ngomongnya, sabar. Kenapa? Karena kalian nanti kalau masuk liang lahat nggak kena azab kubur. Kenapa begitu? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, ini nggak usah kita azab, karena waktu di dunia sudah terlalu azab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketemu di pinggir jalan, ada seorang anak umur 5 tahun perempuan, rambutnya dicat pirang, kukunya panjang, pakai kutek, lipstiknya tebal, pakai shadow, pakai make up. Kira-kira anak ini siapa yang mendandaninya seperti ini? Ibu. Sekarang kita melihat ada anak kecil umur 5 tahun, pakai jilbab panjang, bajunya panjang, sopan, ngidupkan handphone, merekam ustadz ceramah. Siapa yang mengajarinya? Ibu. Ketika Nabi SAW didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Inan. Ibu. 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 Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Bapak kalau mau dapat 3, coba mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Bagaimana mungkin kami bisa ngandung Pak Ustadz? Pulang dari sini, beli 1 kelapa muda, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Bagaimana kami bisa melahirkan Pak Ustadz? Pulang dari sini, beli mangga, telan sama biji-bijinya. Besok pagi, keluarkan. Biar kau tahu rasanya melahirkan. Bagaimana cara kami menyusukan Pak Ustadz? Siapa yang masih punya bayi di rumah, pulang dari sini, ambil anaknya, susukan. Ustadz pernah nyoba? Pernah. Anak saya bayi, saya kasih, dia nggak mau. Dia tahu, ini kok aneh kata dia. Makanya kalau ada orang durhaka kepada ibunya, ada orang minum, ada orang judi, ada orang zina, kenapa hidupnya enak? Bukan berarti Allah lupa, azabnya nanti di akhirat. Tapi ada orang di dunia sudah kena azab. Siapa dia? Orang yang durhaka kepada orang tua. Kau gendong ibumu dari apa nama kampung kita? Belete. Belete. Kau gendong ibumu dari sampai ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kau bawa tawaf dan sa'i, kau bawa ke Hajar Aswad. Setelah itu kau bawa ke Padang Arafah, lalu ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, haji pulang. Belum tentu dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Bukan senang melahirkan anak, betul Bu? Nanti kalau saya ceritakan gimana sakitnya, nggak ada yang percaya.
Memang pernah aja Ustaz Somad. Melahirkan zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mudah, begitu dikasih obat makan, lahir. Zaman dulu meregang nyawa, bersimbah darah, mati sebagai taruhannya. Makanya kalau kau mau bahagia hidup, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan menjadi seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat Ustaz Somad di grup WhatsApp. Ada seorang ibu pagi-pagi masak nasi goreng, klontang, nasinya nggak matang-matang. Dia heran, ternyata kompor gasnya nggak ada api. Gasnya mana? Gasnya sudah dijual anaknya untuk beli narkoba. True story, kisah nyata. Orang kalau sudah kena narkoba nggak bisa membedakan mana ibunya, mana musuhnya. Dia cabut goloknya, ibu, mari rantaimu, mari. Kenapa? Dia mabuk, dia sakau. Ini salah siapa? Sedikit banyak salah kita juga. Karena anak ini seperti pohon bambu. Pohon bambu bisa dibuat melengkung, pohon bambu bisa dikepang. Tapi ketika bambu masih hijau, masih putih, ada balon yang meledak. Mohon maaf. Begitulah ibu-ibu di Belete.